PSSI beri respons keinginan pemain keturunan, Marco Ian Guus ingin bela timnas Indonesia. PSSI selaku induk sepak bola tanah air merespons keinginan Marco Ian Guus untuk membela timnas Indonesia pada masa depan. Striker yang saat ini membela PSV Eindhoven tersebut baru-baru ini menyatakan ketertarikannya saat diwawancarai oleh reporter asal Belanda. Nama Marco Ian Guus memang baru-baru ini muncul usai timnas Indonesia gugur di 16 besar Piala Asia 2023. Pemain berusia 26 tahun tersebut menyebut bahwa membela timnas Indonesia bakal jadi hal yang menyenangkan. Misal kamu mendapat undangan untuk bermain di timnas Indonesia, apa jawabanmu? Tanya host cantik tersebut. Aku akan memikirkan itu dengan baik, dengan ayahku dan keluargaku di sini. Jadi buat di situasiku sekarang mungkin masih terlalu cepat untuk bisa mendapatkan undangan, lanjutnya. Iya, tentu aku bisa membantu untuk di posisi itu jadi aku akan berpikir dengan baik jika kesempatan itu datang, jelas Marco. PSSI pun langsung angkat bicara soal kans Marco Ian Guus bakal membela timnas Indonesia. Untuk membela timnas Indonesia, Marco Ian Guus sendiri harus menempuh jalur naturalisasi terlebih dahulu. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Marco Ian Guus. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA, terbuka kemungkinan, kata Zainuddin Amali. Kami tidak ingin kejadian seperti tidak punya darah Indonesia dan kemudian, melakukan, naturalisasi menjadi menunggu proses 5 tahun. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut menyebut bahwa proses naturalisasi Marco Ian Guus tidak akan mudah. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui agar Marco bisa segera melakukan proses naturalisasi. Proses naturalisasi setiap pemain berdarah Indonesia harus melewati restu dari pelatih timnas Indonesia yang saat ini dijabat oleh Shin Tae-yong terlebih dahulu. Usai mendapatkan restu dari Shin Tae-yong, maka PSSI akan bergerak untuk mengurus proses naturalisasi Marco Ian Guus. Kami proses saja mana yang memungkinkan dan sekarang proses cukup ketat tidak seperti dulu, ujar Amali. Dulu klub bisa melakukan proses naturalisasi, tapi sekarang sejak saya Menpora, menekan peraturan, harus ada kebutuhan dari pelatih, timnas, sampaikan ke federasi dan baru kami proses. Kalau klub ada yang mau, naturalisasi, kami tidak mau, alhamdulillah kebijakan itu diteruskan Menpora Dito, lanjutnya. PSSI menjawab kabar Shin Tae-yong hendak dibajak tim lain, sama-sama menghormati kontrak dan target yang disepakati. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, buka suara terkait kabar yang beredar bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapatkan tawaran dari tim lain. Arya meminta Shin Tae-yong untuk menghargai kontraknya bersama PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia dan timnas U23 hingga Juni 2024. Selain itu, Shin Tae-yong juga diharapkan berkomitmen dengan target-target yang telah disetujuinya bersama PSSI di Timnas Indonesia dan Timnas U23. Sama-sama menghormati kontrak dan target-target yang sudah disepakati bersama, ujar Arya kepada sejumlah wartawan pada Selasa, 30 Januari 2024, sore waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Shin Tae-yong mengaku menerima pinangan dari kesebelasan lain dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, Sportsan, yang tayang pada Selasa, 30 Januari 2024. Shin Tae-yong dilamar oleh tim lain ketika masih memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023, yang lajunya telah berhenti di babak 16 besar. Saya menerima tawaran itu sekitar sepekan yang lalu, ujar Shin Tae-yong dinukil dari Sportsan. Namun, Shin Tae-yong memastikan bahwa pinangan itu bukan berasal dari tim nasional negara Asia Tenggara, seperti timnas Vietnam yang masih susah move on dari arsitek asal Korea Selatan lainnya, Park Hang-seo. Saya seharusnya tidak akan melatih lagi di ASEAN, imbuh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menyatakan bahwa kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia dan U23 akan habis pada Juni 2024 dan ia memilih untuk menghormati perjanjian itu. Shin Tae-yong juga buka-bukaan bahwa pembahasan mengenai perpanjangan masa bakti dengan PSSI telah berjalan, namun belum menghasilkan kesepakatan yang konkret.
Ada diskusi mengenai kontrak baru dengan timnas Indonesia dan saya bisa saja membayar denda untuk pergi ke tempat lain, ucap Shin Tae-yong. Namun, untuk saat ini, saya sudah berjanji mempunyai kontrak bersama timnas Indonesia sampai Juni 2024, kata Shin Tae-yong. Sesuai dengan kesepakatan, Shin Tae-yong dikontrak sampai Juni 2024. Misalnya timnas U23 lolos ke ke-8 besar Piala Asia U23 2024, bukan tidak mungkin mandatory ia mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027, tutur Ketua PSSI, Erick Thohir, pada beberapa waktu lalu.